tentang aset, maaf, tentang akuntansi kas kecil, materi pelajaran kelas 11 akuntansi di SMKN 1 Bojong Cianjur. Nah, seperti biasa saya menggunakan lms.smkn1bjp.sc.id. Silakan Anda akses URL ini untuk masuk ke pelajaran saya. Kemudian ada pelajaran AK 11, AKL 1 dan 2. Silakan diakses. Pembahasan tentang kas kecil sudah dituliskan di sini. Ke depan saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin di materi yang sudah saya masukkan di LMS ini. Bisa dilihat ya, sudah beberapa poin saya masukkan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan kas kecil dana fluktuasi. Jadi setelah Anda login, masuk ke e-learning lms.smkn1bjp.sc.id, kemudian Anda masuk ke topik akuntansi kas kecil. Ada beberapa subtopik di bawahnya. Salah satunya adalah sistem pencatatan kas kecil dana fluktuasi. Karena poin-poin yang di atasnya sudah saya buatkan videonya di sini. Di sini ya, ada di topik YouTube. Ada video pengertian dan fungsi kas kecil, ada video sistem dana tetap. Silahkan Anda tonton juga videonya. Saya posting video ini di channel YouTube saya. Jadi nanti Anda akan masuk ke channel YouTube saya secara otomatis ketika Anda mengakses e-learning ini. Nah, jadi seperti ini kalau berupa teksnya sudah saya tulis di sini. Sistem pencatatan kas kecil dana fluktuasi, diklik. Kemudian akan muncul URL di sini. Ini tinggal diklik saja, akan langsung masuk ke wiki smkn1bjp.sc.id. Jadi selain e-learning, di URL yang tadi disebutkan ada juga wiki.smkn1bjp.sc.id. Ini saya kebanyakan menyimpan materi di sini. Nah, seperti bisa Anda baca, judulnya adalah sistem pencatatan kas kecil dana fluktuasi. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang sistem pencatatan kas kecil dana tetap. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode selanjutnya, karena pencatatan kas kecil itu hanya terdiri dari dua sistem. Ada yang dana tetap, saldo, intinya saldonya tetap, saldo kas kecilnya tetap setiap periodenya. Ada yang dana fluktuasi. Nah, seperti apa sih? Bisa dibaca di sini di wikinya. Sistem dana fluktuasi atau biasa disebut fluctuation fund system. Sistem dana fluktuasi adalah sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, ini bedanya. Kalau yang dana tetap, jumlah kas kecilnya ditentukan di awal oleh kebijakan perusahaan. Setelah itu jumlahnya di set atau diatur selalu tetap, sehingga pengisiannya sudah ditentukan. Nah, kalau yang fluktuasi ini tidak ada penetapan di awal tentang nilai dana kas kecil perusahaan tersebut. Jadi ini berdasarkan kebutuhan operasional. Artinya saldo akun kas kecil ini tidak tetap. Nah, jadi jumlahnya tidak tetap. Bisa bertambah, bisa berkurang sesuai jumlah transaksi kas kecilnya, sesuai kebutuhan operasionalnya di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan contohnya. Misal ketika menetapkan kebijakan kas kecil pertama kali, perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar 1 juta. Nah, jadi ketika di awal diisi misalnya 1 juta, ditetapkan 1 juta nih. Kemudian kas kecil tersebut digunakan untuk keperluan operasional perusahaan hingga akhir periode. Pada awal periode berikutnya, kas kecil diisi kembali dengan jumlah yang sama atau berbeda dengan saldo awal. Nah, jadi bisa berkurang atau bisa bertambah dengan saldo awal. Jadi ketika misal di awal ditentukan, oh diisi nih untuk bulan ini 1 juta. Nah, maka
bulan berikutnya atau periode berikutnya dia bisa 1 juta lagi, atau bisa 2 juta, atau bisa berkurang jadi 500.000. Nah itu tidak ditetapkan jumlahnya berdasar hanya jadi patokan adalah kebutuhan operasional sehari-harinya. Atau mau tetap 1 juta lagi bisa. Nah, walaupun tidak jadi pada intinya tidak ada ketentuan yang menetapkan bahwa jumlah kas kecil di sebuah perusahaan itu sifatnya harus tetap. Jadi berubah-ubah, diisi kembalinya bisa kapanpun. Kalau ini, kalau sebetulnya kalau di metode dana tetap kan diisi tidak bisa di tengah-tengah periode. Nah kalau ini bisa, nanti kita bahas selanjutnya. Ketika menggunakan sistem dana fluktuasi, misal di tengah-tengah periode, di pertengahan bulan dana kas kecil habis, nah maka bisa dilakukan pengisian kembali walaupun periode belum berakhir. Dalam sistem fluktuasi, setiap terjadi perubahan jumlah uang kas kecil harus langsung dibukukan. Nah ini bedanya. Kalau di dana tetap kemarin kan tidak dibukukan langsung ketika transaksi gitu. Kalau di fluktuasi dia harus dicatat sebagai transaksi saat itu juga, karena tadi sifatnya fluktuasi. Nanti kita akan bahas sih perbedaannya, apa yang menjadi prinsip perbedaan di antara sistem dana tetap dan dana fluktuasi. Nah, kemudian kelebihannya, pengeluaran kas kecil yang terjadi langsung dibukukan oleh kasir kas kecil sehingga saldo kas kecil dapat langsung diketahui sewaktu-waktu. Oh ya, saya harus masuk ke materi yang kemarin nih untuk menjelaskan ini nih. Saya buka dua aja ya. Ini yang dana tetap, ini yang dana fluktuasi. Kita lihat nih, sepintas saja kita lihat perbedaannya. Nah kalau di sistem dana tetap, nah ini nih, kita lihat. Ini kemarin di sistem dana tetap sebenarnya Anda bisa baca sih ya. Yang jelas di sini kekurangannya. Nah, ini saldo kas kecil tidak mudah diketahui karena saldo baru dapat dilihat pada akhir periode. Jadi, ketika sebelum berakhir periode, saldo kas kecil belum kelihatan berapa sisanya dari yang diisi. Kalau di sistem dana tetap, misalnya diisi 1 juta di awal bulan. Kita mau tahu di tengah bulan berapa saldo. Kalau secara jumlah atau secara di laporan pembukuan belum kelihatan. Nanti kelihatan di akhir periode. Ini yang sistem dana tetap. Kalau sistem dana fluktuasi, dia setiap hari, setiap saat bisa tahu karena setiap transaksi diisi atau dibukukan berupa, nah ini nih, pengeluaran terjadi dibukukan oleh kasir, dapat langsung diketahui gitu. Nah selanjutnya jika terjadi kekurangan dana, nah ini juga bisa diisi di tengah-tengah seperti yang tadi saya jelaskan. Yang fluktuasi di tengah-tengah periode dana habis, kas kecilnya habis, dia bisa mengajukan pengisian ulang. Kalau yang dana tetap nggak bisa. Terus dapat meringankan beban pekerjaan akuntan karena penjurnalan langsung dilakukan. Nah kalau yang dana tetap kan di jurnal di akhir periode, kalau ini di jurnal di setiap transaksi, itu aja sih. Cuman kelemahannya pengelolaan dana kas kecil kurang efisien, soalnya apa? Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada patokan, nggak ada remnya, nggak ada ancang-ancangnya, karena ya sudah misalnya dipakai saja kas kecil dari periode habis tinggal minta lagi. Nah seperti itu kalau fluktuasi. Kalau dana tetap kan nggak bisa. Wah ini dana tetap misalnya 1 juta nih, pengeluaran sudah 500.000 di awal bulan, berarti dia akan melakukan efisiensi kan, sampai bagaimana caranya 1 juta ini sampai di akhir bulan periode kalau menggunakan metode dana tetap. Tapi kalau menggunakan sistem fluktuasi dia nggak kayak itu. Ya sudah, kalau habis tinggal mengisi lagi karena dia bisa diisi di tengah-tengah periode. Gitu aja yang ingin saya sampaikan kali ini tentang penjelasan singkat tentang dana kas kecil metode fluktuasi ya. Jadi intinya kalau menggunakan metode ini, si dana kas kecilnya dia setiap bulannya bisa berubah-berubah, tidak harus tetap. Jadi dia bisa diisi kapan saja
Ketika habis di akhir periode, belum akhir periode juga bisa diisi. Nanti kita akan bahas dengan contoh-contohnya yang lain. Sekian, terima kasih.